pacar atau paman. Maaf, bukan maksud saya. Tidak apa-apa, Pak. Saya sudah terbiasa kok dengan pertanyaan seperti itu. Balas Sena bangkit dari tidurnya. Nak, kamu masih butuh istirahat, ucap Pak polisi tersebut khawatir. Saya harus segera pulang, Pak. Saya nggak sanggup bayar biaya rumah sakitnya. Kalau saya nginap, balas Sena polos membuat hati polisi tersebut merasa terenyuh. Kamu sekolah dan juga kerja? Tanya polisi tersebut penasaran pada kehidupan Sena. Apalagi setelah mendengar kalau Sena yatim piatu. Dalam pikirannya, apakah mungkin gadis yang di depannya ini juga bekerja? Iya Pak, saya juga bekerja. Kenapa kamu bekerja nak? Kamu kan masih muda? Tanya polisi tersebut bodoh membuat Sena terkekeh. Kalau saya tidak kerja, bagaimana saya sekolah dan menyambung hidup Pak? Ini dunia nyata, bukan dunia dongeng, yang dimana saya jadi gadis miskin, tanpa bekerja dan tiba-tiba datang pangeran yang melamar dan membawa saya ke istana. Hehehe, saya ini bukan Cinderella Pak, makanya saya harus kerja. Jelas Sena santai tanpa ada raut wajah sedih yang tersirat, namun polisi tersebut tahu kalau derita yang dialami Sena pasti sangatlah berat. Entah penderitaan apa yang kau alami sehingga membuatmu menjadi gadis yang kuat seperti ini. Bahkan, kamu tidak menangis seperti anak-anak lain yang pernah saya temui. Bahkan kau baru saja dianiaya orang tapi kau tidak menunjukkan rasa takutmu. Mungkin benar kata orang kalau seorang manusia sudah mengalami pahitnya kehidupan, ia akan menjadi pribadi yang amat kuat. Batin polisi tersebut kagum. Bapak kok bengong? Tanya Sena melambaikan tangannya di depan wajah polisi tersebut. Hah, tidak. Panggil saya saja Pak Danang, lanjutnya lagi tersenyum ramah. Baik Pak Danang, panggil saya juga Sena. Balas Sena tersenyum manis menunjukkan deretan giginya. Oh ya, saya mau bertanya pada kamu nak, tapi kalau kamu tidak bisa menjawabnya sekarang juga tidak apa-apa. Bapak mau bertanya tentang kejadian tadi? Tanya Sena yang tahu apa yang Pak Danang pikirkan. Benar nak? Tidak apa-apa Pak, saya bisa menjawabnya. Jawab Sena tersenyum senang. Boleh kamu ceritakan apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Pak Danang hati-hati. Sena pun langsung menceritakan apa yang terjadi pada Pak Danang dari awal mulai Elsa melakukan tindakan kekerasan padanya, yaitu saat Sena pulang nonton bersama Dito, tepatnya di saat hubungan dengan Dito, tepat 3 bulan setengah. Elsa saat itu memukulnya habis-habisan. Mungkin bila Elsa seorang diri, Sena masih bisa melawan, karena Sena adalah tipikal gadis yang pemberani, galak meskipun polos. Tapi saat itu Elsa memukulnya ditemani oleh para bodyguardnya. Satu yang ditutupi oleh Sena yaitu tentang Mama Dito. Ia tak menceritakan bahwa Mila ikutan menyiksanya. Mendengar cerita dari Sena membuat Pak Danang naik pitam. Ia sangat marah atas perilaku Elsa yang amat kekanak-kanakan. Hanya karena ditolak oleh pria yang sudah punya pacar, Elsa berani bermain kasar seperti ini. Dan saya memiliki rekaman suaranya Pak. Saya juga yakin bahwa dokter juga sudah menjelaskan tentang keadaan tubuh saya. Itu juga bisa menjadi buktinya Pak. Lanjut Sena memberikan rekaman suara yang disimpan di HP-nya. Itulah kenapa Sena memilih diam saat disiksa. Dia sudah menyiapkan segala bukti dari dulu. Tanpa Elsa sadari bahwa Sena selalu tersenyum di akhir siksaan yang diberikan oleh Elsa. Inilah maksud dari senyuman itu. Ia bisa menjebloskan Elsa dengan segala bukti yang ia dapatkan. Terkadang seseorang memilih diam di saat dirinya disiksa dan dimaki bukan berarti dia lemah karena tidak bisa membalas. Boleh jadi ia diam karena sibuk memikirkan bagaimana cara membalas si pelaku tanpa harus mengotori tangannya sendiri. Seperti kata orang Arab, seekor unta tidak akan membalas si tuannya yang mencambuk dan menganiayanya secara langsung, tetapi ia lebih memilih membalasnya di saat pemiliknya sedang lengah dan lalai terhadap sekitar. Begitu juga Sena. Bagus nak, dengan ini kami bisa menjebloskan wanita itu ke dalam penjara dengan hukuman yang berlapis. Tapi alangkah baiknya kamu juga harus memiliki saksi mata atas penganiaya tersebut. Jelas Pak Danang membuat Sena berpikir keras. Sepertinya ada Pak, tetapi mereka masih kecil, umurnya sekitar 5 atau 6 tahun. Balas Sena ragu ketika mengingat seorang bocah laki-laki dan adik perempuannya yang pernah menyelamatkan dirinya. Sedikit rumit ya, tapi tidak apa-apa jika merujuk pada KUHP, maka tidak dibatasi minimal usia anak untuk dapat menjadi saksi. Hanya saja jika usianya kurang dari 15 tahun, maka boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah dan keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja. Anak-anak tersebut nantinya akan menambah kemungkinan si pelaku masuk penjara. Jelas Pak Danang membuat Sena tersenyum lega. Baik Pak, saya akan mencari anak-anak tersebut untuk menjadi saksi di pengadilan nanti. Balas Sena mantap.
Emang kamu tahu di mana anak-anak itu? Tanya Pak Danang bingung. Saya tahu sekolah mereka, Pak. Sedangkan di sisi lain, Dito sedang berlari terburu-buru dalam rumah sakit. Ia segera menuju meja resepsionis untuk menanyakan tentang keberadaan Sena. Hatinya sangat gundah ketika mendengar dari bawahannya, Sena pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Dasar bawahan tolol. Udah tahu wanitaku jatuh pingsan, kenapa mereka tidak menolongnya? Batin Dito mengumpat kesal. Ia mengingat kembali saat bertanya pada bawahannya kenapa mereka tidak menolong Sena. Jawaban mereka membuat Dito tersedak ludah. Karena bos membayar kami hanya untuk merekam saja, bukan untuk menolong gadis itu. Sungguh Dito ingin memukul bawahannya itu bila mereka ada di depan Dito sekarang. Ceklek, Sena, Pak Danang dan Sena langsung menatap ke arah pintu. Sena tersenyum kecil ketika melihat wajah Dito yang penuh dengan kecemasan. Apalagi tampilan Dito yang terlihat berantakan dengan baju yang basah akibat hujan yang sedang mengguyur kita Jakarta. Namun tak dapat dipungkiri bahwa Dito terlihat sangat seksi di mata Sena. Bro, kamu tidak apa-apa kan, Seh? Mana yang sakit? Apakah wanita gila itu menyakitimu lagi? Tanya Dito bertubi-tubi memeluk erat tubuh Sena. Setelah itu ia langsung membolak-balik tubuh Sena. Aduh om, tubuh Sena jangan dibolak-balik seperti martabak, bikin pusing aja tahu. Lagian apa om tidak malu sama pak polisi yang di belakang om? Kesal Sena membuat Dito tersentak. Ia segera melongo ke belakang melihat polisi tersebut. Ah, maaf pak, karena saya bertindak tidak sopan di depan bapak. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih karena sudah membawa pacar saya ke rumah sakit. Ucap Dito tersenyum sopan membuat Pak Danang tersentak. Ini pacar kamu nak Sena? Tanya Pak Danang menaikkan alisnya. Iya pak, saya pikir dia paman kamu. Ucap Pak Danang polos membuat Sena tertawa lepas sedangkan Dito langsung berubah menjadi kesal. Panggil aku sayang. Setelah berbincang lama dengan Dito, akhirnya Pak Danang pulang. Ia sempat mengelus kepala Sena penuh kasih sayang membuat hati Sena terasa nyaman. Sekarang tinggal Sena dengan Dito di dalam ruangan tersebut. Om, ayo kita pulang, ajak Sena yang tak tahan lagi dengan aroma rumah sakit. Kamu belum sembuh total, Seh, dan lagi, kamu jangan panggil aku Om lagi, tapi panggil aku sayang atau kakak. Tegas Dito membuat Sena menaikkan alisnya. Om terlalu tua untuk menjadi kakak Sena karena yang benar itu Om cocoknya jadi paman Sena. Ejeknya membuat Dito memanyunkan bibirnya. Kenapa sih kamu tidak ada romantisnya jadi cewek, Seh? Dimana-mana orang pacaran itu manggil pasangannya dengan sebutan sayang, hani, habi, sedangkan kamu manggil aku om. Yang benar aja, Seh. Kamu tahu kalau ada kambing bandot yang mendengarnya pasti mereka akan menertawakanku. Sungut Dito panjang lebar membuat Sena berusaha menahan tawanya. Mungkin bila pasangan lain, prianya yang akan membuat si wanitanya kesal, tetapi Sena dan Dito berbeda. Setiap harinya Sena sangat suka melihat wajah Dito yang kesal padanya. Om, cuma cemberut aja sudah ganteng, apalagi kalau tersenyum, batin Sena terpana. Baiklah, Sena akan memanggil Om dengan sebutan yang lain. Ucap Sena serius membuat Dito tersenyum cerah. Apa itu, Seh? Tanya Dito langsung duduk di samping Sena di atas berangkar. Dedi? Ucap Sena membuat senyuman cerah di wajah Dito langsung pudar begitu saja. Dedi? Emang Dito sugar daddy? Dasar Sena, tahu saja kau bagaimana cara membuat Dito kesal. Panggil aku om aja, Seh, balas Dito datar. Ingin bangun dari duduknya namun Sena langsung memeluk erat tubuh Dito dari arah belakang. Sayang jangan marah, ucap Sena pelan, mampu menggetarkan hati Dito. Dek, dek, dek. Bagaikan ada ribuan kupu-kupu yang berterbangan di dalam perut Dito. Pipinya langsung memarah, jantungnya berdebar kencang seperti ingin keluar dari tubuhnya. Ia menggigit bibir bawahnya agar tak berteriak kesenangan. Selama mereka pacaran, tak sekalipun Sena memanggilnya dengan sayang. Bahkan Sena berbeda dengan gadis lain. Tak sekalipun ia bertingkah manja dengan Dito. Padahal, Dito sangat ingin Sena bermanja-manja dengannya, sama seperti istri para sahabatnya. Tapi Dito juga mengerti bahwa Sena tidak terbiasa bersikap manja, karena sedari kecil keadaan yang menuntunnya mandiri. Keadaan yang melarangnya bermanja-manja, Dito sangat paham akan hal itu. Menurutnya bila seorang wanita sudah terbiasa melakukan segala hal sendiri, maka sedikit demi sedikit sifat manjanya akan hilang pada dirinya. Apalagi Sena yang dari kecil sudah kerja, bahkan lampu rumah rusak ia bisa memperbaikinya sendiri, tanpa harus memanggil tukang. Dito sempat terkejut di awal-awal mereka pacaran. Sena pernah memperbaiki keran airnya yang rusak di apartemen. Sungguh Dito sedikit takut karena ia berpikir Sena pria atau wanita. Sayang, panggil Sena lagi mengelus pipi merah Dito. Iya darling, balas Dito cepat membuat Sena tertawa lepas. Hahaha darling, udah kayak lagu India aja om. Ejek Sena tertawa, membuat Dito langsung kesal.
Ia menggelitiki perut Sena membuat si empunya menggeliat bagai cacing yang kepanasan. Berani kamu mengejekku, saya rasakan ini, ucap Dito yang tangannya menggelitiki perut Sena sedangkan bibirnya menyapu bersih wajah Sena. Hahaha, ampun sayang, ampun stop, teriak Sena membuat Dito langsung menghentikannya. Nah bagus mulai sekarang panggil aku sayang karena kalau tidak, aku akan memberi hukuman untukmu, tegas Dito menindih tubuh Sena. Baik om, Dito membuka mulut Sena dengan mulutnya. Ia menggigit kecil bibir Sena dan langsung memasukkan lidahnya secara paksa. Ia mengobrak-abrik isi mulut Sena. Plak, plak, Sena memukul bidang Dito karena ia kehabisan napas. Dito yang merasakan Sena yang mulai kehabisan oksigennya pun melepaskannya. Dasar dokter cabul. Dito kembali mencium bibir Sena. Ia benar-benar melakukannya dengan rakus. Hingga beberapa menit ia melepaskan ciumannya. Itu hukumannya C. Jadi mulai sekarang tidak ada sebutan Om Dokter Cabul lagi. Karena hanya ada sebutan sayang. Kamu dengar C? Tegas Dito membuat Sena langsung mengangguk kepalanya cepat. Masa bodoh dengan sebutan sayang? Karena bagi Sena sekarang Dito terlihat seperti singa yang kelaparan. Sungguh Sena bergidik ngeri ketika melihat tatapan Dito sangat berbeda dari biasanya. Dasar Kang nyosor. Dikira ini bibir jalan tol nenek moyangnya apa? Main asal nyosol, batin Sena kesal. Sid, kenapa anak kondaku langsung on hanya karena berciuman dengannya? Batin Dito kesal. Aku ke kamar mandi dulu ucap Dito berlari terbirit-birit ke kamar mandi. Sedangkan Sena hanya bisa mengangkat bahunya karena ia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi pada Dito. Sedangkan di dalam kamar mandi, Dito langsung mengeluarkan burungnya yang diberi nama anaconda. Inilah nasib belum halal, terpaksa harus bersolo karir. Anda Sena sudah sah menjadi istriku? Pasti aku bisa mengajaknya untuk berkolaborasi dengan hutan Amazonnya, batin Dito mengumpat kesal. Sedangkan di tempat lain, seorang pria sedang duduk termenung mengenang masa kecilnya yang kelam, di mana ia harus tinggal di jalanan dan mengemis serta memakan makanan basi yang berada di tong sampah. Ia mengingat bahwa dirinya juga memiliki seorang adik perempuan yang juga dibuang oleh orang tuanya. Ia mengetahui hal tersebut 10 tahun yang lalu, mungkin umur adiknya sekarang sudah berumur 17 tahun. Ia tersenyum getir dikala mengingat ucapan terakhir yang didengar dari orang tuanya bahwa alasan ia dibuang adalah karena ia anak haram. Mungkin itu juga menjadi alasan adiknya juga dibuang. Apakah aku harus mencari adikku yang malang itu? Batinnya tertawa lepas.